Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masuk di bab baru dari materi matematika tingkat lanjut kelas 11 yaitu tentang bab fungsi dan pemodelannya. Nah, nanti di bab fungsi dan pemodelannya ini akan kita bagi menjadi 3 fungsi yang akan dipelajari. Ada fungsi logaritma, fungsi aljabar, dan yang terakhir yaitu fungsi nonlinear. Nah, nanti dari masing-masing fungsi ini juga akan dibagi menjadi beberapa part video agar videonya tidak berdurasi lama. Kita mulai dulu dari fungsi logaritma. Di dalam fungsi logaritma nanti ada 5 cakupan materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami pengertian fungsi logaritma. Jadi kita akan belajar apa sih fungsi logaritma itu. Kemudian yang kedua, kita akan menggambar grafik fungsi logaritma. Bagaimana gambar grafik dari fungsi logaritma tersebut. Dan yang ketiga, itu memahami sifat-sifat fungsi logaritma berdasarkan grafik fungsi logaritma. Jadi nanti dari gambar fungsinya kita bisa mengidentifikasi sifat-sifatnya. Nah, 3 materi ini akan dibuat dalam satu video. Kemudian untuk cakupan yang keempat dan kelima itu nanti berada di part yang kedua. Menggunakan identitas-identitas logaritma untuk menentukan nilai fungsi-fungsi logaritma. Kemudian yang kelima itu memodelkan permasalahan sehari-hari dengan fungsi logaritma. Jadi nanti di fungsi logaritma ini ada fungsi logaritma part 1, yaitu berisi cakupan materi 1 sampai 3, dan yang kedua ada fungsi logaritma part kedua yang berisi cakupan materi poin 4 dan poin 5. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi aljabar. Fungsi aljabar ini ada 7 subbab yang akan dipelajari. Yang pertama menjelaskan definisi dari fungsi rasional. Apa sih fungsi rasional itu? Nah, fungsi rasional ini masuk ke dalam fungsi aljabar. Kemudian yang kedua, kita dapat menentukan daerah asal dan daerah hasil. Daerah asal itu domain, daerah hasil itu range dari fungsi rasional. Nah, untuk poin 1 dan 2 ini nanti ada di video aljabar yang part 1. Kemudian untuk bagian yang ketiga, menentukan asimtot fungsi rasional itu ada di fungsi aljabar yang part 2. Sementara yang poin keempat dan poin kelima menjelaskan definisi fungsi akar, kemudian menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi akar, itu ada di video fungsi aljabar yang part 3. Untuk yang poin 6 dan 7 menggambar grafik fungsi aljabar, kemudian memodelkan dan menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan menggunakan fungsi akar, ini ada di fungsi aljabar yang part 4. Jadi total untuk fungsi aljabar itu nanti akan dibuat 4 video pembelajaran. Kemudian kita masuk ke fungsi yang terakhir atau fungsi yang ketiga, yaitu fungsi nonlinear. Untuk fungsi nonlinear nanti ada 8 poin yang akan dipelajari dan akan dibagi menjadi 4 video pembelajaran. Video pembelajaran yang part 1 itu kita akan belajar tentang bagaimana memahami konsep fungsi eksponensial. Karena fungsi eksponensial itu masuknya ke dalam fungsi nonlinear. Kemudian setelah kalian paham memahami konsep fungsi eksponensial ini, kita akan memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi eksponensial tersebut. Itu nanti videonya ada di video yang part 1 fungsi nonlinear. Kemudian untuk part 2-nya kita akan membahas tentang memahami konsep fungsi nilai mutlak. Nilai mutlak ini juga masuk ke dalam fungsi nonlinear. Setelah paham apa itu fungsi nilai mutlak, kita lanjut ke memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi nilai mutlak.
Kemudian untuk video fungsi nonlinier yang part ketiga, kita akan membahas tentang memahami konsep fungsi tangga. Nah, mungkin kalau untuk fungsi tangga ini masih asing buat kalian ya, karena sejak kelas 1 itu belum ada dan ini ilmu yang baru buat kalian. Bahkan di kurikulum 2013 itu juga belum ada fungsi tangga. Untuk materi SMA itu tidak membahas tentang fungsi tangga. Fungsi tangga dan nanti untuk poin 7 yang piecewise itu juga materi baru yang ada di kurikulum Merdeka. Part 3 akan membahas tentang memahami konsep fungsi tangga. Kemudian setelah paham apa itu konsep fungsi tangga, dilanjutkan memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi tangga. Dan part yang terakhir untuk fungsi non-linear atau part yang keempat, kita akan membahas tentang memahami konsep fungsi piecewise, kemudian memodelkan dan menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan menggunakan fungsi piecewise juga. Itulah cakupan materi yang akan kita bahas untuk materi fungsi dan pemodelannya. Jadi kesimpulannya untuk fungsi dan pemodelannya nanti akan dibagi menjadi 10 video pembelajaran yang terdiri dari yang pertama tadi fungsi logaritma itu ada 2 video, kemudian untuk fungsi yang kedua yang akan kita pelajari yaitu fungsi aljabar itu juga ada 4 dan fungsi nonlinier itu juga ada 4. Jadi 2 tambah 4 tambah 4 ada 10 video pembelajaran. Sekian penjelasan dari cakupan materi yang akan kita pelajari dari materi fungsi dan pemodelannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.